Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Widya, kelas 1 Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651024. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah dan teori manajemen. Sejarah pengembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi terus berkembang. Demikian pula keterampilan manajemen umat manusia. Sejarah perkembangan manajemen dimulai dari masyarakat dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu dibagi menjadi dua komponen, yaitu keterampilan terbatas dan keahlian yang sederhana. Dan yang kedua, dalam perkembangannya dibagi lagi menjadi dua komponen, yaitu ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Manajemen itu sendiri dibutuhkan untuk tujuan hidup manusia, yaitu untuk mempermudah kegiatan sehari-harinya. Teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah dikembangkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Terdapat beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah, antara lain pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Di sini ada prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Yang pertama, penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Yang kedua, seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Yang ketiga, prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen antara lain: 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, teori manajemen klasik. Awal mula terjadinya manajemen klasik yaitu timbulnya akibat revolusi industri Inggris pada abad ke-18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Terdapat salah satu tokoh yang membahas tentang teori manajemen klasik, yaitu Henry Fayol. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan, yaitu yang pertama, teknik. Merupakan kegiatan menghasilkan dan membuat barang-barang produksi yang meliputi merencanakan dan mengorganisir produk. Yang kedua, dagang. Kegiatan dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Yang ketiga, keuangan, yaitu kegiatan pembelanjaan meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Yang keempat, keamanan, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima, akuntansi, dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan, dan neraca, serta berbagai data statistik. Yang keenam, manajerial, yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Di sini ada 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua, wewenang manajer.
Yang ketiga, disiplin. Disiplin maksudnya semua pekerja harus menaati aturan pada perusahaan. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan dalam pengarahan, yaitu dalam segala kegiatan organisasi harus menuju ke tujuan organisasi. Yang keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, imbalan. Imbalan yang diterima harus adil sesuai dengan tanggung jawab. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, hierarki, mengharuskan perintah dari atas ke bawah. Yang kesepuluh, susunan. Yang kesebelas, keadilan. 12, stabilitas staf. 13, inisiatif. Inisiatif itu seorang pemimpin harus memiliki ide-ide yang bisa membantu perusahaan. Dan yang terakhir, semangat kors. Selanjutnya, teori perilaku organisasi merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Adapun prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya, adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh para penganut teori perilaku tersebut. Yang pertama, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang kedua, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Ketiga, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang keempat, manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Teori kuantitatif. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan yang dapat ditanggung jawaban keilmiannya. Langkah-langkah pendekatan manajemen sains. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusun modal matematik. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari modal. Yang keempat, menganalisis modal dan hasil yang diperoleh dari modal. Yang kelima, menetapkan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, mengadakan implementasi kegiatan. Analisis sistem. Analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Manajemen hasil. Sejak pertama kali dikemukakan Peter Drucker di awal tahun 1950-an, manajemen hasil atau manajemen berdasarkan sasaran, manajemen by object atau MBO telah semakin populer. MBO memusatkan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Di sini ada 4 tahapan dari program MBO. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Yang ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Yang keempat, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Dan keburukan dalam MBO. Untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Tujuan-tujuan ini seharusnya logis dan mudah diukur.
Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang sejarah dan teori manajemen, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.